Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini Ustazah kembali untuk pemantapan PAI sebelum anak-anak semuanya PTS di semester genap ini. Kali ini Ustazah akan membahas 2 bab ya. Yang pertama yaitu adab terhadap guru dan yang kedua yaitu pribadi Nabi Muhammad. Oke, kita bahas yang pertama yaitu adab terhadap guru. Sebelum kita belajar tentang adab, kita harus tahu dulu siapa itu guru. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Guru adalah pahlawan tanpa bintang jasa. Jadi, guru adalah orang yang sangat berjasa kepada kita setelah orang tua. Guru yang mengajar dan membimbing kita untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan juga berakhlak mulia. Setelah kita tahu apa itu guru, sekarang kita belajar tentang apa itu adab. Jadi, adab menurut istilah adalah norma, aturan, atau tata cara. Kemudian, adab belajar murid merupakan suatu sikap tata krama atau sopan santun dalam proses belajar yang ditunjukkan oleh seorang murid kepada gurunya. Nah, di sini ada contoh-contoh adab terhadap guru. Anak-anak semuanya bisa melihat dan membacanya, terlebih mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengucapkan salam bila bertemu guru. Jadi, kalau bertemu guru, kita harus mengucapkan salam, ya. Assalamualaikum. Kemudian yang kedua yaitu menjabat dan mencium tangannya. Jangan lupa untuk mencium tangan seorang guru, ya, ketika bertemu dengan siapapun. Kemudian menghormati dan memuliakannya. Jadi, kepada seorang guru kita harus menghormati dan memuliakannya agar ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat. Tidak melawan guru, kemudian melaksanakan tugas yang diberikan guru. Jadi tugas-tugas yang diberikan guru harus dilaksanakan dengan baik. Kemudian bersungguh-sungguh ketika belajar. Ingat ya, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Jadi semuanya tergantung pada niatnya. Apabila kita berniat untuk belajar dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memudahkan kita untuk memperoleh ilmunya. Kemudian selanjutnya yaitu memperhatikan guru ketika menerangkan pelajaran. Yang selanjutnya berjalan dan duduk di hadapan guru dengan sopan. Jadi apabila ada seorang guru yang duduk di bawah, maka kita tidak boleh langsung lari atau lewat begitu saja di depan seorang guru. Biasanya kita menundukkan badan sedikit atau bilang permisi kepada guru yang posisinya di bawah kita. Yang selanjutnya yaitu tidak menyela pembicaraan guru. Jadi ada adabnya ya, ada tata caranya dan ada aturannya. Ketika kita berbicara dengan guru dalam suatu kelas, maka kita mengangkat tangan kita terlebih dahulu. Ketika guru sudah mempersilahkan, baru kita berbicara. Kemudian meneladani guru dalam hal kebaikan, ya. Tentunya ini harus kita lakukan ketika guru itu melakukan setiap kebaikan. Yang selanjutnya yaitu tidak memanggil dengan menyebut namanya secara langsung. Harus ada ustadzah, ustadz atau bu, pak, ya, tidak boleh memanggilnya secara langsung. Kemudian selalu mendoakan guru agar tetap sabar dan kuat dalam mendidik, ya. Di setiap doa anak-anak semuanya didoakan gurunya agar tetap sabar dan kuat dalam mendidik. Apalagi sekarang lagi musim virus corona ya, yang kita tidak pernah bertemu dengan guru kita. Tetapi dengan doa kita insya Allah
guru-guru kita, anak-anak semuanya diberikan kesehatan dan kesabaran oleh Allah. Kita lanjut ya. Yang kedua, Ustazah akan bahas tentang pribadi Nabi Muhammad. Masya Allah. Yang pertama, yaitu Nabi Muhammad seorang yang adil. Di buku sudah dijelaskan, atau anak-anak semuanya sudah melihat video yang Ustazah bagikan sebelumnya, yaitu tentang kisah Nabi Muhammad dalam meletakkan Hajar Aswad ketika Ka'bah mengalami banjir ya. Di sini Nabi Muhammad berlaku adil dengan menaruh sorbannya, kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengahnya, dan perwakilan setiap kabilah memegang ujung sorban untuk meletakkan Hajar Aswad. Disinilah letak keadilan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yaitu Nabi Muhammad seorang yang menepati janji. Ya, ada sebuah kisah bahwa Nabi Muhammad pernah berhutang kepada seseorang yang berjanji akan melunasinya 3 hari. Dan pada waktu yang ditentukan Nabi Muhammad membayar hutangnya. Di sini kita harus belajar kepada Nabi Muhammad sebagai orang yang menepati janjinya. Kemudian yang ketiga yaitu Nabi Muhammad adalah seorang yang sabar. Pernah dengar ya kisahnya bahwa Nabi Muhammad itu memiliki tetangga seorang perempuan tua yang sangat membenci Nabi Muhammad dan sangat membenci Islam. Setiap hari perempuan tua ini menaruh kotoran di depan pintu rumah Nabi Muhammad. Tetapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Hanya membersihkan kotoran yang ditaruh perempuan tua tadi. Tidak marah dan juga tidak dendam. Dan pada suatu hari karena akhlak beliau ya yang sangat baik, akhirnya nenek tua ini dikunjungi dan dibawakan oleh-oleh ketika sakit. Masya Allah ya. Jadi tidak ada dendam, tidak ada marah kepada orang yang membenci beliau. Nah, di sini kita harus tahu sifat-sifat Nabi Muhammad ya. Yang pertama adalah sidik, yaitu jujur ya. Kemudian ada amanah, dapat dipercaya. Tablih itu dapat dipegang janjinya ya, tablih. Kemudian ada fatonah, yaitu cerdas ya. Maaf ya, tadi tablih belum diisi sama Ustazah. Nah, ini adalah sifat-sifat Nabi Muhammad yang harus kita teladani, yang harus kita contoh, yang harus kita tiru ya sebagai umatnya. Barang siapa yang mengikuti umatku, maka dia adalah golonganku. Sekian pemantapan untuk mata pelajaran PAI kali ini. Selamat ujian, dikerjakan dengan baik dan juga belajar dengan sungguh-sungguh ya. Manjadda wasjada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.